Cuman saya usulkan ke Bapak, Pak, gimana kalau kita bikin Soekarno style ya, ibaratnya gitu lah. Gimana modelnya? Katanya, bikin saku 4, nanti bisa pakai tiap hari, Pak, biar buat keseharian. Oh, jadi udah ada calon-calon menteri itu yang sebenarnya udah ngukur nih ke Pak Bun. Ada sebagian. Ya cuman kan disarankan kan, ini kan masih Pak, belum fix. Nah, ini kan buat ajudan-ajudan sespri-sesprinya Bapak ini. Oke, Mayor Teddy juga di sini nih, Pak Bun bikinin, Pak. Ada, tapi kemarin dia udah ambil. Oh, Mayor. Simpel-simpel Bapak itu orangnya, enggak. Wah, ini itu enggak. Yang penting bajunya nyaman, enggak perlu modusan ini enggak. Itu kan selalu lihat Bapak kesederhanaannya, pakaian baju, pakai jasnya, itu aja. Ada pernah begitu, pokoknya besok jadi kita tungguin, soalnya besok mau pakai kan. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebentar lagi akan dilantik, yakni pada Minggu 20 Oktober 2024. Dan jelang pelantikan pada 20 Oktober 2024, saat ini ada sosok yang lagi sibuk banget mempersiapkan pelantikan Pak Prabowo, yakni Pak Bun. Beliau adalah penjahit pribadi dari Pak Prabowo dan kebetulan saat ini saya sudah berada di Bun's Tailor. Ini tempatnya Pak Bun menjahit baju-baju dari Pak Prabowo. Kita langsung lihat persiapannya ya, Tribuners. Halo, Waalaikumsalam, Mbak Perkenalkan, saya Afia dari Tribun News. Ini mau ngobrol-ngobrol sama Pak Bun, persiapannya nih Pak Bun. Pasti lagi sibuk banget Pak, 20 Oktober sebentar lagi nih kalau kita syutingnya tanggal 17. Iya. Berarti tinggal 3 hari lagi Pak Prabowo pelantikan sebagai presiden nih, seperti apa Pak? Apakah ada pesanan khusus? Pesanan khusus sih enggak, ya cuman ya untuk pelantikan ya Bapak mempersiapkan untuk jas paling lah ya kan. Tapi ya kita kan Bapak itu orangnya beda, kadang-kadang moodnya mau pakai ini, yang penting kita sebagai penjahit menyiapkan apa nanti untuk buat pelantikan besok tanggal 20 kan gitu. Ya berkenan mau pakai yang mana, monggo kan gitu intinya Bapak kan. Oke Pak Bun, berarti yang di request nih setelan jas hitam ya Pak, atau ada beberapa yang disiapkan Pak Bun? Yang disiapkan mah hitam sama biru aja. Hitam sama biru. Udah jadi Pak? Udah diambil? Udah diambil. Oke. Selain itu Pak, kalau misalnya kemeja-kemeja lainnya, kalau kita tahu ya Pak ya, Pak Prabowo itu identik banget sama kemeja 4 saku, 4 kantong ya, gitu saku Pak. 4, Nah, saku 4 ya, bahasanya ya Pak ya. Itu. Nah, ini dia ya Pak ya, ini model-model bajunya ya Pak ya. Ini model beliau nih. Ini yang 4 saku. Ya kan, yang dipakai beliau hari-hari kalau di kantor. Kalau yang ini biasanya dipakai untuk kunjungan ke lapangan. Warnanya juga agak beda ya Pak ya? Beda, cuman bahannya ini warnanya agak muda dikit. Bahannya juga beda ya? Beda, ini bahan linen, ini bahan katun. Ini yang dipakai beliau yang kalau kunjungan ke daerah-daerah pakai ini. Oke, kalau lagi kunjungan. Ini juga di request Pak buat nanti menjabat diperbanyak gitu mungkin bajunya? Kayaknya sih begitu kali nanti, identik dengan Bapak ini kayaknya seragamnya yang beliau pakai krem. Yang krem ya. Kalau yang putih ini kan untuk baju kader Gerindra ini, kalau untuk putih-putih begini. Nanti untuk Gerindra kan juga saku 4 juga kan gitu loh ya. Ini. Tapi kalau Bapak kalau misalnya untuk dinas, untuk di kantor segala pakai yang lengan pendek. Kalau yang untuk kunjungan di lapangan biasanya kan panas lah. Dia beliau lengan panjang. Ini bahannya bahan linen. Bahan linen ya Pak ya? Ya nyerap keringat gitu loh. Kalau bahan linen kan nggak terlalu panas untuk dipakai kan. Oke. Pak, model baju ini sebenarnya Bapak yang ngedesain terus dikasih ke Pak Prabowo setuju, atau Pak Prabowo yang request ke Pak Bun modelnya kayak gini? Saya tadinya desainnya kan nggak begini nih seragamnya. Desainnya itu identik saku 2, ya kan, saku 2. Cuman saya usulkan ke Bapak, Pak, gimana kalau kita bikin nuansa yang berbeda tapi
nuansa Soekarno lah ibaratnya, Soekarno style lah ibaratnya gitu loh. Gimana modelnya? Kata, bikin saku 4, nanti bisa pakai tiap hari Pak, biar buat keseharian. Ya coba kamu bikin modelnya, saya usulkan ke Bapak. Bapak, bagus. Ya udah sampai sekarang Bapak pakai yang saku 4. Oke, dari tahun berapa tuh Pak saku 4 ini mulai nih jadi style Pak Prabowo? Kalau mulai saku 4 ini di tahun 2014 kalau nggak salah, habis kampanye itu ya, habis pilpres itu kan ya gimana ya, beda kan begitu dah. Pak bikin saku 4 nih, coba nuansa Soekarno gimana Pak kan? Saya usulkan ke Bapak, artinya Bapak merespon, iya coba kamu bikin contoh dulu untuk Bapak. Bapak responnya baik. Ya udah bikin aja ini, bagus ini katanya, biar model berbeda, nuansa Soekarno. Bapak suka dengan itu desain-desain ini, ya udah sampai sekarang dipakai sama beliau. Ya, berarti ini ajudan-ajudan Pak Prabowo itu juga Bapak yang bikinin Pak? Ya banyak kan iya, itu ya ada 1-2 yang bikin di luar, tapi banyak kan ya saya lah ibaratnya kan. Berarti gitu. kalau mesen langsung sepaket ya Pak ngirim? Ya paket. Okay. Nanti kalau kadang-kadang kan Bapak bikin, ajudannya juga bikin gitu loh kan. Ya untuk jasnya kayak safarinya, yang banyak safarinya untuk ajudan mah kan gitu. Oke, ada bocorannya juga Pak karena jelang pelantikan. Nanti kan setelah pelantikan Pak Prabowo, ini ada pelantikan para menteri juga ya Pak. Kita tahu nih kemarin sosok-sosoknya udah dipanggil ke rumah Pak Prabowo yang ada di Kertanegara. Bocorannya dong Pak, ini para menteri juga udah order baju-baju ala Pak Prabowo kan nih Pak Bun? Kalau kemarin idenya memang ada, tapi takutnya kan yang namanya penunjukan menteri ini kan bisa berubah-ubah. Takutnya kan nanti, kita udah bikin A, taunya kan si B, takutnya nggak kekejar. Makanya nantilah, insya Allah kalau kayaknya ditunda dulu. Nanti kalau udah menjabat, nanti seperti buat rapat-rapat di kabinet, rapat apa, kemungkinan nanti pakai baju yang nuansa Pak Prabowo. Oh, jadi udah ada calon-calon menteri itu yang sebenarnya udah ngukur nih ke Pak Bun? Ada sebagian. Ya cuman kan disarankan kan ini kan masih Pak belum fix, artinya kan nanti masih ada perubahan-perubahan. Oh gitu. Jadi kita juga dapat bocoran ya kalau yang dipanggil menteri itu belum fix ya Pak Bun? Ya kan, takutnya masih ada perubahan-perubahan kan gitu loh. Ya kan, ya Bapak juga menyimpulkan nanti takutnya kekejar. Sip, kalau gitu Pak Bun kita mau lihat yang versi jasnya boleh Pak, ini kan? Versi jas safari. Safari. Ya, kita geser ke sana berarti ya Pak ya? Boleh, boleh. Nah, sini Pak. Nah ini untuk versi jasnya, untuk ajudan beliau, untuk sesprinya warna biru buat acara besok ya, buat pelantikan ya. Karena request 2 warna ya Pak Bun ya, hitam sama biru tua ini iya. ya. Gitu. Nah ini kan banyak nih, kan. Nah ini kan buat ajudan sesprinya Bapak ini. Oke, Mayor Teddy juga di sini nih, Pak Bun bikinin Pak. Ada, tapi kemarin dia udah ambil. Oh, Mayor Teddy udah ambil duluan ya Pak ya. Berapa pieces ini Pak ajudan ya? Ada 9-nya, ada 9. Satu lagi kan belum dikirim. Gitu. Yang melekat ke beliau ya. Yang ibaratnya yang melekat ke beliau itu 9 orang. Gitu. Ajudannya request 2 warna juga apa biru aja? Biru aja. Oh biru aja, satu aja ya Pak ya. Nah ini contoh punya Pak Prabowo. Size-nya begini ya Pak ya modelannya. Ya model belakang 1-2 depan. Oke, ada yang lain lagi nggak Pak? Yang versi-versi jas gini, yang ini doang ya untuk ini pelantikan? aja. Nah, trademarknya tuh kalau punya Pak Prabowo seperti apa sih Pak? Bajunya apakah dipasang khusus, ada bahan apanya atau seperti apa Pak Bun? Kalau menurut bahan sih sama aja, cuman kan bahannya agak lembut lah. Kalau Bapak itu kan orang boleh pegang ya Pak? Bahannya kan biasa Bapak yang suka lembut, bahan ini kan adem lah intinya Bapak itu sukanya. Cuman kan enggak ada yang khusus, pakai ini enggak. Yang menandakan itu punya Pak Prabowo itu gimana Pak? Apakah lereng kita bisa lihat nama Pak Prabowo biasanya seperti apa Pak? Ya kalau misalnya nanti namanya di dalamnya gitu. Nih boleh aku pegangin dulu Pak. Kayak gini nih, kayak Pak Edi Prabowo nih, kayaknya ada namanya gitu kan. Ada nama-nama di dalamnya Pak ya? Jadi udah nama-nama beliau kan gitu loh. Biasa dipakai pas outdoor juga ya Pak ya? Tuh, ada tulisannya nih Tribuners. Ya kan? Nah, contohnya.
Ini yang brand linen itu Pak, oh beda ya? Ini bukan brand linen, ini bahan biasa, kan gitu ya. Wih, 2021 ya Pak waktu itu ini produksinya. Wah, udah 3 tahun. Ya. Untuk jaket nih buat acara-acara kadang-kadang kan pakai ini kan. Oh, jaket-jaket santai casual gitu juga Pak Bun bikin. Ada. Nah, ini untuk jaket casual gitu kan. Visual beliau nih tuh. Ya kan? Ini bahan-bahan kartun ini nih. Oh iya. Ini kan yang identik kan Saku 4 juga kan. Oh iya, sampai ini juga Saku 4 ya. Berarti ini 100% jangan-jangan baju Pak Prabowo, Pak Bun yang bikinin. Baju santai juga ya Pak ya? Ada juga. Oh, oke. Gitu loh. Oh, Banyaklah. sama baju kemarin Pak, pas lagi kampanye yang biru-biru itu berarti Pak Bun juga yang Ada. desain. Oh, Mas Gibran juga bikin di sini Pak? Ada juga. Ada bikin, ya cuman ada biru gemoy ya. Biru gemoy. Ini untuk pelantikan. Ini biasanya Pak Prabowo setelannya pakai topi nih kalau Iya. pakai ini ya Pak ya. Topi juga Bapak yang bikin lagi. Topi enggak lah. Nggak bisa bikin topi ya. Oke. Jahit kayak gini biasanya berapa lama Pak? Kalau untuk jas ya bisa seharian lah. Kalau untuk safari memang rada cepat gitu loh. Bisa kalau untuk khusus memang fokus untuk Bapak sehari 3 jam apa 4 jam ya kelar satu safari kan gitu. Satu baju 3 Satu baju. jam. Paling cepet ya Pak ya. Paling cepet. Desaknya kayak Pak Bun nih harus nih sekarang juga bajunya saya mau ambil nanti tuh paling cepet 3 jam Pak. Iya. Apa ada lebih kurang dari itu Pak? Enggak lah, udah standar 3 jam itu udah paling cepat. Cutting, terus langsung dipola kan, langsung kita jahit. Oh, Gitu. oke. Biasanya itu Pak Prabowo dan timnya itu memesan berapa banyak sih Pak? Sebulan atau seminggu atau gimana Pak proses pemesanannya? Kadang-kadang kan tentu sih, kalau memang bajunya lagi udah agak kurang ibaratnya, kan kadang-kadang kalau Bapak kampanye kan dibagiin tuh. Nah, ya kan kalau lagi kampanye kan langsung dicopot, langsung dikasih ini kan yang para itu kampanye. Kadang-kadang ya kurang baju udah bikin. Kadang bikin juga banyak, sekali bikin kan banyak, ada 10 setel, 15 setel gitu loh. Jadi kalau misalnya lagi kampanye kayak kemarin-kemarin memang banyak bikinnya. Kalau sekarang ini lagi kurang. Cuma kan kesibukan Bapak lagi mikirin menterinya, mikirin koalisi partai kan gitu. Oke, kalau gitu. Pak Bun kita ngobrol sambil duduk. Siap. ya, Pak? Oke. Oke, Pak Bun Iya. kita lanjut ngobrol lagi Pak. Boleh diceritain nggak sih Pak awal Bapak nih akhirnya terpilih menjadi penjahit pribadi dari Pak Prabowo itu seperti apa Pak? Ya, saya ibaratnya kenal Pak Prabowo itu kan dari tahun 2004, ya kan? Ya cukup lama lah, sekian tahun. Ya dipercayakan untuk menjahit pakaian beliau. Waktu awalnya itu ya menjahit baju seragam HKTI. Bapak kan dulu kan ketua HKTI, Iya, Himpunan HKTI. Tani. Nah dulu kan memang identik dengan pakai safari mulu kan Bapak, kan gitu loh. Makanya saya suruh coba jahit baju safari untuk HKTI, cocok beliau. Nah dipakai sampai sekarang, sampai mendirikan partai, dipakai juga untuk seragam di Partai Gerindra ini, gitu. Oke, dari 2004 sekarang kan ini berarti Bapak mengikuti berbagai macam jabatan dari Pak Prabowo ya Pak ya. Sampai kemarin Menteri Pertahanan, kemudian Ketua Umum Gerindra nih bajunya semua dari Pak Bun. Nanti jadi presiden juga nih Pak Bun ikut nih, seenggaknya mendampingi terus karena baju-baju untuk pelantikannya udah disiapin. Pak itu mau tahu dong Pak bocorannya, proses pemesanannya tuh seperti apa sih Pak? Ngukurnya, kalau kita kan biasa gitu ya Pak ya, ke tailor, ke tukang jahit gitu ngukur baju. Kalau Pak Prabowo gimana Kalau Pak? untuk Pak Prabowo ya kita datang ke kediamannya beliau. Nanti kan yang telepon kan seperti sesprinya atau ajudannya kan gitu, ya kan. Kita datang kebanyakan sih ke Hambalang. Kalau ke Jakarta jarang lah. Paling kalau panggil malam pulang dari kantor, ibaratnya pulang dari Kemhan, baru
nanti malamnya kita ketemu bapak, nanti bapak mau minta ukur minta apa, kadang-kadang ya setelah pulang dari tugas lah, ibaratnya pulang dari kantor malam balik kan mengukur. Kalau ada perubahan ya, kalau nggak ada perubahan ya cuman pesen aja, pakai ukuran yang ini ya, bakal pesen aku warna putih sama krem apa, ya udah ikutin yang lama. Kalau kecuali ada perubahan bapak makin besar makin gemuk, kita ukur lagi. Oke, ini kan juga udah jadi trademarknya Pak Prabowo ya, bajunya sebenarnya ya gayanya itu aja dari sebelum-sebelumnya. Nah, tapi untuk penjahitan bajunya Pak setelah dipesan, setelah pengukuran, nah itu Bapak yang sendiri yang mempola namanya ya Pak ya, mempola ya, iya, membuat polanya, membuat pola menjahit itu Pak Bun sendiri atau gimana Pak? Iya, kalau untuk pola saya tanganin sendiri, kalau untuk Bapak ya. Artinya kan kita yang paham betul ibaratnya polanya Bapak seperti apa, maksudnya desain Bapak ini modelnya gini, pola kita bikin cuttingannya kan kita paham gitu loh. Kalau nanti kita serahkan ke anak buah, ibaratnya nanti kan belum tahu betul kan artinya gimana, ya pasti saya turun tangan sendiri lah kan gitu. Oke, jadi ini dari 2014 ya mulai bikin bajunya. Kalau untuk kenal Bapak dari 2004 udah bikin baju, cuman identik dengan saku 4-nya itu di 2014. Oke, sejak saat itu pokoknya untuk Pak Prabowo polanya dari saya, baru dilanjutin sama tim Bapak boleh ya Pak? Gitu. Oke. Nanti setelah udah jadi, tim Pak Prabowo yang antar ke sini atau Bapak bantu, aduh pengen ngecek langsung deh, pas nggak nih di tubuh Pak Prabowo seperti apa Pak Bun? Ya, saya kadang-kadang kalau memang buru-buru, kadang juga ajudan Bapak kadang nunggu di sini. Kadang-kadang kan batik itu yang sering buru-buru batik. Kadang-kadang malam antar bahannya, pagi harus dibatik, harus dipakai kan. Jadi kita lembur menyelesaikan batik itu. Sering kali. Cuman kalau untuk safari kita udah deadline dulu lah. Artinya Bapak kalau misalnya safarinya kurang, ya udah kita bikinkan dengan ukuran yang masih nyaman di Bapak. Oke, berarti kalau Bapak pernah bekerja benar-benar di bawah tekanan ya Pak, karena ajudannya nungguin. Ada pernah begitu, pokoknya besok jadi kita tungguin, soalnya besok mau pakai kan buat acara, buat apa kan gitu loh. Jadi dengan itu ya kita benar-benar style, kita harus kerja kan gitu loh. Mau malam kayak mau siang kayak, kalau udah Bapak nyuruh ya kita standby aja gitu. Ya kalau misalnya untuk ngepasin baju Bapak, kita selalu ke atas. Kita ke Hambalang, antar bajunya Bapak, bilang ke sestrinya, ini baju ini yang dipesan Bapak, langsung Bapak laporan kan, nanti laporan sestrinya ke Bapak gitu. Oke, seperti itu ya Pak, pokoknya alurnya, pemesanannya dari Pak Bu, nanti ada tim Pak Prabowo yang ngambil, atau mungkin sekalian ngepasin langsung ke Hambalang ya Pak ya. Oke, nah Pak, terus Pak, kalau misalnya selama ini nih berhubungan baik terus, berarti ketemu sama Pak Prabowo terus, nih seperti apa sih Pak hubungan Bapak sekarang sama Pak Prabowo sampai sempat disebut-sebut gitu Pak di acara besar nama Bapak sama Pak Prabowo? Iya, gini loh, kalau sama Bapak itu intinya, Bapak itu kalau menganggap anak buah yang udah dekat, ibaratnya orang yang udah dekat gitu ke Bapak, ya udah dianggap seperti anak sendiri lah kan gitu. Ya mau gimana ya, paling dipanggil Bun ini kan gitu loh. Artinya udah udah cukup lama kita untuk mengabdi ke Bapak, ya kita tahu betul lah Bapak seperti apa kan gitu. Oke, nah mungkin Pak di masa nanti menjadi presiden ini sebentar lagi 20 Oktober 2024, apakah ada baju yang didesain khusus Pak? Maksudnya, aduh kayaknya butuh baju model ini nih, atau diubah nih sedikit kantongnya, mungkin mau ditambahin, mungkin di tangannya belum tuh. Ya dengan itu sih enggak Bapak. Bapak itu orang sederhana, enggak simpel-simpel. Bapak itu orangnya enggak ini itu enggak. Yang penting bajunya nyaman, nggak perlu mau desain ini enggak. Itu kan selalu lihat Bapak kesederhanaannya, pakaian baju, pakai jasnya, itu aja. Ya bajunya paling ya saku 4, jas paling ya antara biru dongker, hitam sama abu. Di antara itu aja. 3 warna ya kan, itu aja paling apa ya? Ya nggak aneh-aneh ibaratnya mau ini itu.
Oke, tapi kan nanti Yang kalau selama misalnya udah jadi presiden nanti bakal lebih ketat mungkin ya Pak ya Iya. prosesnya ya Pak ya. Betul. Mungkin timnya yang kesini bakal lebih banyak dan banyak rangkaiannya lagi. Nah itu Betul. seperti apa tuh Pak pesan dari Pak Prabowo ke Pak Bun Pak? Nggak ada sih, nggak ada pesanan ibaratnya khusus, enggak. Cuman kalau misalnya Bapak memanggil saya ya paling intinya ya lewat sesprinya, lewat ajudannya. Bapak suruh panggil pun kita mau pesan ini gitu aja. Selama ini sih nggak ada, ibaratnya ditanyakan gini-gini enggak, ya biasa. Soalnya kita kan ngikutin Bapak ini kan bukan setahun 2 tahun, ibaratnya kan paham siapa orang-orangnya Bapak kan, ngerti lah. Oh Pak Bun ini penjahitnya, ya udah langsung ke Bapak, hubungannya kan ke Bapak kan gitu loh. Artinya ya silahkan langsung ke Bapak. Gitu. Nggak tahu deh nanti kalau udah jadi presiden kan ada protokolernya, ada saya juga belum tahu masalah itu mah kan gitu. Oke, nah spesialis lagi Pak dari baju-baju Pak Prabowo ini yang paling minta di request misalnya kalau kayak bagian tangannya atau di bagian celana, di bagian lututnya atau seperti apa Pak? Kalau untuk request Bapak itu selalu panjang bajunya lah, panjang badan baju. Pokoknya kalau Bapak kan selalu panjang kan bajunya, kayak terlalu kayak apa, bikinnya kayak baju daster atau baju apa gitu loh, identik kan gitu ya. Tapi Bapak itu memang nyaman di situ gitu loh. Kalau orang lihat nggak bagus lah kalau kepanjangan gitu loh ya. Oh, requestnya gitu sebenarnya Pak? Memang agak panjang. Pokoknya ukurannya di mata di ujung ibu jari. Nih, kuku ibu jari. Ya, gitu. Itu Bapak ukurannya di situ. Pokoknya kalau dipakai di ujung jari ini ya sudah. Makanya kepanjangan Pak. Memang Bapak sukanya memang agak panjang sih ya. Beda kayak anak-anak muda sekarang kan gitu, agak jangkis gitu. Nah, Bapak nggak suka begitu. Si ajudannya juga minta dipanjangin juga dong berarti sampai? Ada, gitu loh. Makanya ajudan kan agak panjang. Makanya kalau misalnya ada yang jangkis-jangkis, kadang-kadang dikomplain sama baju apa kurang bahan kan gitu loh. Oh sempat diprotes juga Pak. Tapi Pak Bun sendiri pernah nggak Pak diprotes sama Pak Prabowo atau Aman Jaya nih dari 2004? Ya ada lah, yang namanya orang kerja itu pasti ada kesalahan, itu kan pasti ada. Tapi kan dari kesalahan itu kan kita bisa berintrospeksi diri, bisa kita untuk meningkatkan apa kinerjanya, apa seperti apa kan, dari itulah. Saya itu pernah saya salah itu kancingnya, masang kancing yang namanya kita masang kadang-kadang buru-buru kan nggak terlalu kenceng. Begitu Bapak pakai copot, Bapak sedangkan mau pakai baju itu kan gitu loh. Nah itu baru dia dari itu juga kita kancingin dari kenceng. Kan gitu. Pas kebetulan lagi di situ Pak Bun ya. Itulah sebenarnya sama kurang panjang. Itulah. Kalau untuk badan Bapak kan orangnya nggak mau ngepres badan nggak mau. Ya kalau enggak biar leluasa kalau gerak gitu. Oke. Dan nih terakhir nih mungkin Pak Prabowo akan menjabat 5 tahun 2024-2029. Pak Bun sendiri harapannya seperti apa? Doanya buat Pak Prabowo seperti apa Pak Bun? Ya doa untuk Pak Prabowo ya saya dimudahkan segala urusan untuk memimpin negara ini, dan keduanya sehat selalu untuk 5 tahun ke depan. Mudah-mudahan diberi kesehatan selalu kan gitu. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang kita akan menuju Indonesia emas kan begitulah. Mudah-mudahan Bapak bisa mengantarkan Indonesia seperti itu kan gitu. Sebagai impian semua rakyat Indonesia. Oke, oh iya Pak, nih sedikit tadi pertanyaan sebelum penutupan. Kan kita tahu ya Pak, anaknya Pak Prabowo, Mas Didit kan juga bekerja di bidang fashion. Ataukah Bapak sempat minta masukan atau mungkin Mas Didit memberikan masukan gitu Pak? Sering. Kalau Mas Didit kan kadang-kadang kalau untuk menjahit jas, ngasih apa ya kita sering kerjasama lah, artinya Mas Didit desain, saya yang mengerjakan gitu loh. Kalau untuk prianya ya, kalau untuk wanitanya Mas Didit sendiri kan ada timnya ya, tim sendiri gitulah. Jadi untuk prianya kemarin kita juga menjahit jas ada berapa sih? Lumayan banyak gitu. Jadi desain-desain Mas Didit itu.
Oke, jadi ini kedekatan Pak Bud juga sampai ke keluarga-keluarga Pak Prabowo juga ya Pak ya. Semua. Sekarang sudah terjalin ya Pak. Terjalin. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Bud. Obrolan Makasih kita nih udah banyak. mampir-mampir ke studionya Pak Bud. Kita bisa langsung Makasih lihat banyak baju-bajunya Pak Prabowo dan ajudan-ajudannya. Ini yang kira-kira bakal dipakai di pelantikan tanggal 20 Oktober nanti nih Tribuners. Ini buat ajudannya ya Pak ya. Iya, Kalau buat Pak ajudannya. Prabowo udah dikirimkan ya Pak. Ada warna biru sama baju hitam, jas, setelan jas yang udah disiapin sama Pak Bun. Tapi untuk baju-baju kesehariannya ini tetap warnanya di request tetap warna-warna coklat, warna-warna warna putih putih. dan saku empat. Oke, sehat selalu Pak Bun. Terima kasih Alhamdulillah. obrolannya hari ini. Terima kasih. Terima kasih Tribuners sudah menyaksikan itu dia obrolan kita dengan Pak Bun. Semoga nih jadi tahu nih Tribuners kalau misalnya Pak Prabowo nih jahit bajunya di Pak Bun dan modelannya emang dari 2014 tuh udah request 4 saku terus. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Fiatia Konibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.